Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video selanjutan untuk materi penyangga kan sudah tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan latihan larutan penyangga ini. Nah, mudah-mudahan setelah kita latihan, kalian memahami nih inti dari pertanyaan-pertanyaan dari larutan buffer dan membantu kalian dalam mempelajarinya ke depannya. Nah, di sini saya ulang lagi, kalau larutan penyangga itu adalah larutan yang mempertahankan pH-nya karena ditambah sedikit asam, basa, atau sedikit pengenceran. Jadi, penyangga ini kapan sih terjadinya? Nah, penyangga itu terjadinya satu apabila campuran asam ketemu sama basa konjugasinya atau asam yang basa lemah juga ketemu sama konjugasinya. Atau bahasa mudahnya gini, kan ketemu sama campuran asam atau basa lemah dengan senyawa lain yang mirip namanya dengan dia, yaitu ion senama gitu. Yang kedua, campuran asam ditambah basa, tapi yang menang itu adalah salah satu reaksi yang lemah. Ulang ya, jadi penyangga tuh ada dua. Kapan? Yang pertama, campuran asam atau basa lemah ketemu sama ion senamanya atau konjugasinya. Yang kedua, asam ditambah basa, berarti campuran ya, tapi yang sisa adalah reaksi lemah. Sebelum memasuki materi dari buffer ini, alangkah baiknya kalian menghafal kembali siapa sih asam kuat dan siapa sih basa kuat. Asam kuat itu ada 7, ada HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, sama HClO4. Nah, siapa aja basa kuat? Nah, basa kuat tuh yang ion depannya itu logam reaktif, yaitu 1A sama 2A. Contoh, NaOH. Nah, karena depannya adalah logam 1A atau 2A ya, reaktif ya, ini kan 1A nih. Makanya dia basa kuat. Nah, kemudian kalau BeOH itu pengecualian ya. Berarti ini adalah basa kuat. Nah, si BeOH itu basa lemah. Nah, salah satu contoh larutan penyangga adalah larutan yang mengandung, masuk ke soal ya, campuran. Ingat, asam buffer tuh harus campuran asam atau basa lemah, pokoknya harus lemah dengan konjugasinya. Nah, kalau yang A, HNO3 sama NaNO3, kalian lihat kotaknya kan yang saya kotak ini adalah contoh ion yang mirip namanya, atau konjugasi atau ion senama. Tapi, ion senama ini berasal dari HNO3, berasal dari asam kuat. Sementara kalau buffer itu harus asam lemah, bukan ya? B, H2CO3 ketemu sama NaHCO3. Ini CO3 sama CO3 ini kan ion yang mirip atau senama. Nah, ini H2, ini hanya cuma satu, berarti ini konjugasi ya. H2CO3 ini seorang apa? Asam atau basa? Ini adalah seorang asam dan dia bukan 7 H2CO3 ya, cek HCl, HBr, dia kan bukan 7 asam kuat nih. Berarti ini ion, berarti NaHCO3 itu ion senama, tapi berasal dari asam lemah. Nah, ion senama, tapi dari asam lemah, gitu. Bu, lihat asam lemahnya dari mana? Nah, ini H2CO3 ini. Terus NaOH sama NaCl. Sekilas kita bisa ngelihat dia punya ion yang sama, Na, ini ion senama. Tapi ini ion senamanya tuh tapi justru dari basa kuat. Nah, tuh berarti kan bukan. Lanjut, NH4 sama HCl. Nah, NH4 ini seorang basa yang depannya itu bukan 1A, bukan 2A. Berarti dia adalah kategori basa lemah. Basa lemah. Dan HCl adalah termasuk dari 7 asam kuat ya. Berarti ini basa lemah itu ketemu sama asam kuat. Nah, ini bisa jadi buffer
kalau kondisinya kita mengetahui berapa jumlah basa lemak molnya dan berapa jumlah mol asam kuatnya. Kita perlu data loh. Kenapa? Kalau asam tambah basa, ingat di bab-bab sebelumnya, asam itu kalau ketemu basa, kita tuh harus tahu berapa molnya dulu. Kenapa? Karena kita masuk ke aturan nomor 2. Kalau campuran asam sama basa tuh dikategorikan buffer kalau reaksi yang bersisa atau mol yang bersisa itu sisa yang lemah. Sementara di soal option D itu hanya disebutkan basa lemah sama asam kuat, tapi kita nggak tahu molnya. Berarti nggak bisa, belum tepat. Gitu ya. Ini bisa aja buffer, tapi belum lengkap. Jadi nggak bisa langsung kita bilang di kemungkinan buffer. Kita harus tahu dulu molnya. Kalau CH3COH ini adalah asam lemah. Asam lemah, terus NaOH seorang asam lemah. Terus NaOH juga kategori basa kuat. Bisa, tapi kita ingat asam sama basa kita perlu data mol dulu buat tahu gitu. Ini adalah buffer atau enggak. Kita harus tahu siapa yang bersisa. Jadi kesimpulannya di soal nomor 1, buat mengetahui buffer itu kalau yang kasus-kasus ion senama nggak perlu hitung lagi, tinggal cek dia ion senama dari lemah bukan. Kalau memang dari lemah, dari asam basa lemah berarti buffer. Nggak perlu dicek lagi. Tapi kalau kalian mau cari buffer dari soal yang campuran asam sama basa, itu kalian perlu data mol untuk mengetahui siapa pereaksi lemah yang bersisa. Apakah reaksi lemah berarti buffer atau bukan. Begitu ya. Lanjut, nomor 2. Mana pernyataan berikut yang tidak benar mengenai larutan penyangga. Larutan penyangga tuh punya pH yang konstan. Hampir benar ya, benar. Dia tuh konstannya maksudnya nggak konstan tetap. Kadang-kadang kayak 7,1, satunya 7,09. Jadi relatif konstan. B, pH-nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam atau basa. Iya ya, relatif tidak berubah. B benar. C, pH tidak dipengaruhi oleh pengenceran. Ya, asal sedikit ya di syaratnya. pH-nya selalu sama dengan pKa atau pKb. Ini belum tentu ya, tergantung nilai Ka sama Kb. Kadang-kadang nggak sama. pH-nya tidak dipengaruhi oleh CO2. Iya, tidak berpengaruh. Berarti yang salah itu adalah D. Itu ya, lanjut soal nomor 3. Nah, ada campuran 100 ml HCl dicampurkan sama 50 ml NH3. Maka pH yang terjadi adalah, nah jangan lupa kalau ada, alhamdulillah, kalau misalnya ada HCl, HCl itu seorang asam kuat ya. Nah, dia punya data volumenya sama dengan 100 ml, kemudian molarnya itu sama dengan 0,1. Kemudian ada si NH3. Nah, perlu diingat NH3 ini adalah seorang basa lemah. Dia punya volume sama dengan 50 mili. Kemudian dia punya molar itu sama dengan 0,3. Nah, jangan lupa kalau asam ketemu basa itu kita wajib buat reaksi dan tahapan reaksinya. Kenapa? Karena sifat asam sama basa itu saling meniadakan atau saling menghabiskan. Jadi kita tuh nggak tahu nih kalau kita nggak buat tahapan reaksi, kita nggak tahu siapa yang habis dan siapa sebenarnya yang bersisa. NH3 ini kasus yang spesial reaksinya, jadi dia nggak kayak ion yang plus minus, dia langsung ngambil NH-nya, jadi NH3 ngambil H di sini langsung menjadi NH4+ karena hanya kelebihan, tambah Cl-nya kemudian lagi sendirian jadi Cl-. Nah, NH4+ tambah Cl- bisa kita gabungkan menjadi NH4Cl. Jadi yang suka bingung tuh kok, oh ini nih NH4Cl ini masuk ke sini karena dia plus sama minus. Ya, karena ini asam basa, kita harus buat tahapan reaksi M, T, S. Nah, jangan lupa kalau kita mau buat MTS itu yang
pas kita mau masukin data ke tahapan reaksi seperti ini nih, kita harus buat dalam bentuk mol. Yuk, mol asam adalah, ingat, mol itu rumusnya simbolnya N, M dikali V. Ini saya buat dulu ya, berarti mol HCl kan 100 kali 0,1, ini molnya. 100 dikali 0,1 berarti sama dengan 10 milimol. Kemudian si NH3 juga N-nya sama dengan 50 dikali 0,3 sama dengan 15. Nah, milimol. Nah, baru kita masukkan ke tahapan mula-mula, berarti ini 10, terus NH3-nya 15. Nah, masih ingat kalau fasa terurai itu dikasih tanda negatif untuk reaksi, produk dikasih tanda positif. Kemudian, nah, siapa yang habis? Yang habis itu adalah yang kecil. Dibagi koefisien 10 bagi 1 itu 10. 15 dibagi 1, 15. Mana yang paling kecil? 10. Berarti habis. Habis akan menjadi reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis. Berarti ini 0. Ini reaksi pembatasnya. Nah, baru dari sini kalian bisa melogikakan dari data ini. 10 dikurang 0 itu berapa? Nah, berarti 10 dikurang 0 itu sama dengan 10. Nah, inilah data penting yang saya boleh kotakkan gini, biar lebih paham. Nah, waktu di kelas 10, ingat kalau fase yang MTS seperti ini, data penting dari terurai itu bisa kita pindahkan untuk data yang lain, asalkan kita tahu koefisiennya. Jadi ini permainan koefisien ya. Nah, lihat terus, jangan lupa, Bu ini berapa? Ingat produk tuh awal-awal dikasih 0. Kalau nggak ada keterangan ya, ini dikasih 0. Kemudian, nah, 1 aja HCl maunya 10. Nah, NH3 koefisiennya berapa? 1. Berarti ini juga 10. Ini 1. Berarti ini juga 10. Nah, baru kalian kurangkan. 15 dikurang 10 berapa? 5. 0 tambah 10 berapa? 10. Nah, kalau melihat seperti ini, perhatikan ini. Saya buat tanda biru ya. Yang bersisa itu ialah seorang basa lemah. Nah, kalau basa yang bersisa adalah lemah, maka masuk dalam kasus apa? Buffer. Itu. Terus kasus buffer tuh, nah apa rumus buffer? Masih ingat? OH-, kalau konsentrat karena ini basa, kita berangkatnya dari OH- ya. Berarti OH apa rumusnya? KB dikali N basa per N garam. Dikali valensi. Jangan lupa. Yuk, masukkan ya. KB-nya berapa? 10 minus 5. Dikali mol basa sama dengan mol basanya berapa? 5. Terus mol garamnya 10. Koefisien, valensi. Nah, valensi itu pengulangan yang lemah ya. Di sini lemahnya cuma disebut berapa kali? NH3-nya di sini 1 kali. Nah, itu berarti valensinya 1. Masukkan. Nah, berarti sama dengan ini dicoret ini ke sini itu sama dengan 0,5. 5/10 itu sama dengan 1/2 ya. Itu enggak sih? 1 ini. Berarti ini 0,5. 0,5 dikali 10 minus 5 itu berarti sama dengan 5 dikali 10 minus 6. Nah, yang ditanya itu adalah sebentar, yang ditanya itu adalah pH, sementara ini seorang OH-. Kita nggak bisa langsung ubah OH langsung ke pH. Berarti kita ubah dulu pOH-nya sama dengan
Kalau OH minus 5 kali 10 minus 6, maka POH-nya sama dengan pindahin rumusnya min log OH min log OH min. Nah, yuk berapa? Masukin nilainya. Min log dari 5 kali 10 minus 6. Nah, berarti minus 6 kan kalau logaritma kan pangkat pindah depan ya. Bisa dijadiin minus 6 kali minus 6 berarti 6. Min log 5. Itu adalah POH. Yang ditanya PH. Ingat, jumlah PH sama POH kalau kita jumlahkan itu 14. Berarti karena PH-nya lagi ditanya, 14 dikurang min log 5 berapa? Nah, ini keluarkan 14 kurang 6 berarti adalah 14 kurang 6 tuh berarti 8 plus log 5. Jawabannya adalah 8 plus log 5. Nah, gitu. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Suatu larutan mengandung 0,1 mol asetat, kemudian 0,01 mol natrium asetat. Nah, kalau kalian melihat asam asetat itu termasuk bukan dari 7 asam kuat, berarti ya asam asetat itu adalah asam lemah, seorang asam lemah ya, karena dia nggak termasuk 7 dari asam kuat. Kemudian ada natrium, natrium asetat. Nah, melihat namanya sama, tapi asamnya atau hanya diganti natrium, berarti ini adalah seorang konjugasinya, garam konjugasi, atau garam yang mirip sama dia. Terus, atau kalau kalian perlu rumus kimianya, maka saya tuliskan. Ini adalah CH3, COOH. Nah, ini CH3COH. Kemudian ada si natrium asetat. Natrium asetat tuh berarti hanya itu diganti natrium, karena kalau konjugasi itu artinya sebenarnya senyawa yang mirip ionnya, cuman dia kehilangan satu aja H, selisih H. Berarti ini kok kita gambarin ya, ini berarti natrium asetat itu sampai sini dia mengikuti ion asetatnya CH3COH. Terus natriumnya itu di sini hanya diganti sama satu natrium. Jadi konjugasi itu gini loh, senyawa yang namanya mirip tapi dia cuma selisih satu H. Kayak gitu. Nah, karena asam, seorang asam lemah ketemu sama konjugasinya itu termasuk dalam buffer. Jadi kalau buffer kan kalau hanya dua kondisi kan, asam lemah atau basa lemah yang lagi ketemu sama konjugasi, atau yang kedua asam tambah basa sisa lemah. Nah, karena ini termasuk asam lemah yang lagi ketemu sama konjugasinya, konjugasi kan namanya mirip tuh. Jadi ionnya itu nggak saling menghabisi, saling menghilangkan kayak asam ketemu basa. Tapi kalau konjugasi ini menguatkan. Jadi kita nggak perlu buat reaksi sebenarnya. Jadi langsung aja, yuk. Ini asam ya, berarti saya langsung masukkan H plus. Sama dengan, yuk, Ka kali mol asam per mol garam. Oke. Oke, berubah Ka dikali mol asam per mol garam. Tapi ada kali valensinya, jangan lupa. Ka-nya sama dengan, masukkan Ka-nya yuk. Ka-nya 10 minus 5 kali
Mol asam berapa mol asam? Nah, di sini tuh kebetulan mol asamnya udah diketahui ya. Tadi kan belum. 0,1 per 0 titik natrium asetatnya 0,01. Masukkan. Karena ini asam pakai H+ ya, jadi masukkan dibagi set ini sama dengan 10. Berarti sama dengan 10 minus 4. Berarti kalau H plusnya 10 minus 4, berarti pH-nya min log 10 minus 4. Saya agak lama ya, karena takut kalian nggak paham. Ini sama dengan minus ketemu minus, berarti jadi plus, jadi 4. Min log 10 tuh sama dengan 1 ya. Log ya, berarti dikali 1, udah selesai ya, kali 0 ya. Kurang 0, udah 4. Jadi jawabannya adalah B. Kayak gitu. Nomor 5, untuk membuat larutan penyangga dengan pH 9, maka ke dalam 40 ml larutan NH3, dia harus ditambahkan larutan HCl sebanyak, nah kalau melihat seperti ini, kita lebih baik sih buat diketahui dulu, kayak biar lebih paham aja, karena soalnya muter kan, bingung nanti. Diketahui, dia punya larutan pH-nya sama dengan 9, kalau pH sama 9 langsung aja kita cari. Kan kalau pH kan nggak bisa langsung rumus, berarti langsung gini dulu, dibuat H plusnya. Di video sebelumnya saya sudah ajarkan cara mengubah pH menjadi H plus itu. Kalau pH-nya 9, berarti H plusnya sama dengan 10 minus 9. 10 sama minus 9. Kemudian dalam 40 ml larutan NH3, berarti ada NH3, ada larutan NH3 itu sama dengan 40 ml. Dia punya apa sih? Molarnya sama dengan 0,5 molar, kemudian dia punya volumenya sama dengan 40 ml. Nah, ternyata dia dicampurkan dengan si HCl. Nah, HCl nih ternyata dia punya molar sama dengan 0,2, namun volumenya tidak diketahui. Tidak diketahui. Dan Kb sama dengan 10 minus 5. Nah, pertanyaannya adalah berapakah volume yang harus ditambahkan HCl agar pH larutan yang dicampurkan itu menjadi 9. Jadi perhatikan dari soal ini, dia tuh udah bilang untuk membuat larutan penyangga dengan pH 9, maka ditambahkanlah 40 ml Na3 0,5 molar. Harus ditambahkan dengan HCl berapa agar jadi penyangga dengan pH 9. Ingat, kalau penyangga itu kasusnya pertama bisa campuran asam dan basa, tapi reaksi yang lemah yang harus bersisa. Kita cek dulu yuk, NH3 ini seorang apa? Basa, lemah. Kemudian HCl seorang asam kuat. Nah, nih kalau ngeliat seperti ini, basa lemah sama asam kuat, berarti kalau kita mau buat penyangga, ini si NH3 nih yang harus habis. Begitu. Dan karena ini asam sama basa, berarti mengerjakannya harus menggunakan reaksi kimia dan tahapan reaksinya. NH3 ketemu sama HCl. Nah, karena NH3 ini reaksinya spesifik, dia nggak langsung kayak ion plus minus, dia NH3 ngambil H menjadi NH4+, terus ketemu sama Cl-, jadi menjadi NH4Cl. Terus M, T, S. Nah, yuk kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini boleh saya pindahin ke kanan aja ya.
Kemudian masukkan. Kalau dalam keadaan MTS harus berbentuk mol. Saya cari dulu yuk, mol NH3-nya berapa? 0,5 kali 40 berarti 20 milimol. Ingat, kalau kita dari mili, berarti mol yang kita buat tuh sama dengan ini M kali V ya. Terus yang ini molnya sama dengan M kali V juga, berarti 0,2 nggak diketahui volumenya, berarti 0,2X aja ya. Nah ini. Kemudian masukkanlah data mol mula-mula ini di fase mula-mula. NH3 tuh fasenya 20 milimol, HCl 0,2X. Nah, produk jangan lupa pada tahap awal pencampuran, produk kan belum terbentuk tuh, jadi kasih nilai 0. Nah, kemudian reaksi dikasih tanda negatif, kemudian produk dikasih tanda positif. Nah, oke. Nah, karena kita tuh mau buat penyangga loh. Kalau penyangga itu berarti larutan yang penyangga itu syaratnya campuran asam sama basanya harus not ya. Nah, larutan penyangga itu notnya kalau campuran asam basa sisa bereaksi lemah. Nah, masukkan. Udah. Nah, berarti sisa reaksi lemah. Siapa yang lemah di sini? Sisa reaksi lemah ya, berarti yang habis kan yang kuat nih. Ini harus habis. Nah, gitu. Nah, baru deh kita buat tanda di sini adalah merah. Ini baru kita logikakan. Terus, nah, jadi yang habis harus yang kuat, karena kita lagi buat penyangga. 0,2 dikurang berapa sama dengan 0. Berarti di sini juga harus 0,2X. Dah. Kemudian kita pindahin. Nah, ini kita pindahin. Nah, ini kita pindahin. Kemudian di sini 1. Nah, ingat di soal tuh kalau kita mau mindahin di fase terurai itu harus ada sesuai di fase terurai itu fase T terurai itu menggunakan koefisien. Yuk. Di sini berarti karena ini koefisiennya 1, ini juga 1, maka ini juga sama-sama 0,2X. Kemudian ini 0, sini 1, berarti ini juga, karena ini juga 1, ini juga 0,2X. Nah, masukkan. Berarti ini kita buat ya, berarti NH3 tuh fase setimbangnya adalah 20 dikurang 0,2X. Kemudian si NH4Cl tuh berarti 0 ditambah 0,2X gitu. Nah, masih ingat rumus dari apa? Rumus dari buffer adalah H plus sama dengan Ka dikali mol asam mol asam per mol garam. Mol asam dikali garam dikali valensi. Yuk, ini Ka-nya berapa? 10. pH-nya kan kebetulan udah diketahui ya. Kalau pH-nya 9 berarti H plus-nya 10. Sebentar. Karena ini adalah seorang basa, ini kan yang sisa kan basa ya. Berarti rumusnya nggak boleh mulai dari H+, tapi rumusnya harus menggunakan OH-. Berarti kalau sorry ya, ini saya salah ini. Keliru nih. Ini kalau pH-nya 9, karena ini basa ya, berarti kita harus cari pOH-nya. Nggak boleh nih. 14 dikurang 9 sama dengan 5.
Kemudian berarti konsentrasi dari OH-nya sama dengan 10 minus 5. Ini yang dimasukkan ke rumus, berarti OH- Kb mol basa per mol garam. Ingat ada valensi garam di sini. Kalau ada, takutnya memang ada valensinya ya. Valensi garam itu adalah pengulangan ion lemahnya berapa kali. Di sini OH-nya dapat sama dengan 10 minus 5. Ini 10 minus 5. Terus siapa namanya? Terus KB-nya berapa? KB-nya juga 10 minus 5. KB-nya juga 10 minus 5 ya, saya copy aja, sama dengan dikali berapa mol basa yang masih tersisa. Mol basanya adalah 20 dikurang 0,2x. Kemudian garamnya berapa mol garamnya? Cari yuk garam. Nih garamnya 0,2x. Nah, yuk. Bisa dicoret 10 minus 5 dikali 10 minus 5 itu sama dengan 1. Bagi ya, bagi sama dengan, ini sama dengan 1 hasilnya. Kemudian 0,2x dikali 1 tuh berarti pindah ke sini ya. Kalau ini bagi, maka pindah ke sini. Jadi siapa? Jadi kali, berarti sama dengan 20 dikurang 0,2x. Nah, yuk. Nah, ingat variabel sama angka nggak boleh gabung ya. Berarti ini dipindahin menjadi 0,2x ditambah 0,2x sama dengan 20. Berarti sini sama dengan 0,4x sama dengan 20. Berarti x-nya sama dengan berarti x-nya sama dengan 50 mili. Nah, karena ingat, karena kalian mulainya dari milimol, mili juga maka volumenya. Jawabannya adalah D. E. Ya, kemudian soal nomor 6. 5 langsung ke 7 ya. Nah, berapa yang harus kita berikan perbandingan antara volume CH3COH dan NaOH yang diperlukan agar membuat larutan buffer dengan pH-nya sama dengan 6. Berarti kalian harus buat, karena ini seorang asam sama basa, kalian tetap harus buat itunya, apa sih namanya? Tetap harus buat reaksinya dulu, misalnya rendahkan. Ini CH3COOH ini adalah seorang CH3COOH ini adalah seorang asam lemah. Nah, asam lemah tuh tapi volumenya nggak dikasih tahu. Volumenya tidak dikasih tahu, tapi dia punya molar sama dengan 0,1 molar, kemudian volumenya lagi nggak dikasih tahu. Anggap aja ini volume 1 ya. Kita volume nggak dikasih tahu. Kemudian volume 1 aja, 1 biar lebih mudah. Kemudian terus ada si NaOH. Molarnya sama dengan 0,1 juga, tapi volumenya nggak dikasih tahu juga. Anggap aja volume 2. Berapa yang harus kita campurkan agar larutan buffernya itu adalah buffer dengan pH 6. Nah, perhatikan buffer dengan pH 6 itu artinya itu
bersifat asam. Nah, kalau bersifat asam artinya NaOH tuh kan NaOH kan basa ya, NaOH-nya habis. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat larutan yang udah diketahui pH-nya, kalian lihat dulu pH-nya ternyata 6 nih. Oh, berarti yang sisa tuh asam. Berarti basanya yang habis. Nah, asam sama basa harus buat apa mengerjakannya? Harus buat reaksi. NaOH ditambah CH3COOH menjadi, yuk ini jangan lupa plus minusnya, ini Na tuh golongan plus 1, ini kalau yang suka lupa nih, NaOH kan plus 1, OH-nya minus 1, CH3H di sini plus 1, CH3COH-nya tuh satu bagian, karena namanya adalah ion asetat, ini satu bagian ya. Nah ini min 1. Jadi kalau buat reaksi, Ibu dapatnya dari mana sih? Pertama kalian harus ingat-ingat nih hafalan ion waktu kelas 10. N plus tarik min. Nah, plus tarik min berarti menjadi CH3. Coba boleh gini sih, buat untuk Na, natrium, CH3COH. Terus ditambah sama NaOH. H2O ya. Masukkan ke MTS, masukkan, kemudian silahkan buka NaOH tuh molnya berapa? 0,1 kali V2. V2, ini kita jadikan V2 aja ya. Kemudian si CH3COH itu volumenya 0,1 dikali V1. Kemudian enggak usah. Lebih enak ini jadi V asam aja lah ya, V asam. Ini V asam. V basah. Ini lebih enak kayaknya. Kayak V1, V2 lebih susah. Ini V basah, masukkan. Kayak bingung aja V1, V2. Ini lebih enak V basah. Masukkan. Nah, karena yang menang sifatnya asam, maka NaOH kan habis tuh. Berarti ini dijadiin 0. Ini tanda negatif. Ini negatif. Kemudian ini positif. Ini juga positif. Nah, kemudian 0,1 dikurang berapa sama dengan 0. Berarti ini juga 0,1 VB. Ini karena ini nih bisa dipindahin. Masih ingat di fase terurai itu kita bisa pindahin. Yang penting mainnya koefisien, koefisien, koefisien. Masukkan. Ini karena koefisiennya juga 1, berarti minus 0,1. Ini 0,1 juga. 0,1. Nah, baru kita masukkan ke rumus. Ini saya geser dulu ya, biar enggak ini. Berarti ini sama dengan habis 0,1 VA dikurang 0,1 VB. Terus di sini juga 0,1 VB. Ini juga 0,1 VB. Nah, baru kita masukkan karena dia asam ya, berarti bisa langsung rumus H+.
valensi garam ya, Vg valensi garam, kemudian masukkan, ya ini 10 pH 6 berarti H plusnya sama dengan 10 minus 6. Ka-nya lagi dicari, Ka-nya tuh tunggu lagi saya cari bentar ya, ini Ka-nya dapat berapa, lihat soal. Ka-nya 10 minus 5, berarti 10 minus 5. Mol asam lagi dicari, tadi udah kita cari, mol asamnya adalah 0,1 Va dikurang 0,1 Vb. Ini kalian bisa ini bisa kalian apa sih sederhanain ya, Va. Ini saya sederhanakan, ini kan sama-sama 0,1, oke. Per garam, ini garam ya, 0,1 Vb. 1 Vb. Nah, ini karena sama-sama dikali, ini boleh dicoret. Set, ini coret, set. Kemudian 10 minus 6 dibagi 10 minus 5 itu bisa dicoret, set, menjadi 10 minus 1. 10 minus 1 sama dengan ini kan bagi pindah ya. Vb sama dengan Va dikurang Vb. Nah, baru kalian masukkan nih. Nah, Va sama Vb kan jenis variabel yang apa sih namanya? Berbeda ya. Berarti kita masukkan lagi, pindahin. Baru 10,1 saya jadiin koma aja ya. Berarti ini pindah ke sini jadi tambah, berarti Vb ini pindah ke sini ditambah 0,1 Vb. 0,1 tuh dapatnya dari mana, Bu? Ini yang 10,1 ini nih, Vb sama dengan Va. Berarti ini sama dengan 1,1 Vb sama dengan Va. Baru ditanya berapakah, kan volumenya ya. Berarti ini berapakah perbandingan antara volume CH3COH, berarti asam berbanding volume basa. Berarti yang ditanya tuh volume asam berbanding volume basa. Nah, ini yang ditanya, Va banding Vb. Ya udah, kalian boleh Va sama Vb-nya dipindahin, kan Va banding Vb kan. Ini kita pindahin menjadi 1,1-nya tetap dikali Vb-nya kita pindahin, karena Vb ini adalah apa sih? Kali, kalau pindah ke sebelah sana jadi bagi. Nah, berarti totalnya tuh harus 1,1. Kalau 1,1 tuh berarti 11/10. Begitu. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 8, sistem penahan utama dalam darah itu merupakan buffer yang mana? Jadi buffer itu merupakan salah satu manfaatnya dia di dalam darah. Jadi darah tuh ada buffer yang mengikat terdiri dari buffer H2CO3 sama HCO3. Jadi buffer ini fungsinya buat apa? Nah, buffer ini bertugas untuk menjaga kadar pH dalam darah, di mana kadang-kadang kan kita tuh kadang-kadang kondisi darah itu nggak boleh terlalu asam atau terlalu basa. Jadi ada sih buffer, di mana buffer kan pengertiannya larutan yang menjaga atau mempertahankan pH jika ditambah sedikit asam, basa, atau garam. Asam, basa, atau air. Jadi kalau ditanya mana buffer yang untuk penyangga dalam darah itu H2CO3 sama HCO3. Ini kehilangan 1 H ya, makanya disebut ion senama nih, konjugasi.
Ini H2, ini H1. Lanjut, dari senyawa berikut ini yang membentuk buffer jika bercampur dengan NaHCO3. Perhatikan, salah satu dari sifat buffer itu adalah yang pertama harus ion campuran asam atau basa lemah dengan konjugasinya, dengan garam atau senyawa konjugasinya. Nah, ciri-ciri konjugasinya adalah dia tuh nama ionnya mirip banget, tapi dia cuma selisih 1H. Itu konjugasi. Terus yang kedua, campuran, bukan atau ya di sini, campuran asam tambah basa, berarti bukan atau ya, pereaksi sisa, pereaksinya lemah bersisa. Namun pada kasus nomor 2, kita ini perlu nilai mol. Hitung mol dulu. Sementara apakah di soal ini ada mol? Nah, belum ya. Jadi kita kemungkinan ke poin 1 dulu. Mana yang mirip namanya sama siapa? Ini kan soalnya kan NaHCO3 nih. Mana yang mirip namanya dengan HCO3? Ini bukan. Tinggal B sama C. Berarti jawabannya C. Kalau kalian perhatikan, ini hanya ada berapa? 1. Ini hanya 2. Maka benar. Jadi yang merupakan penyangga dengan bentuk campuran konjugasinya atau selisih 1H aja, ini hanya 1, ini H2. Ini buffer. Dan syaratnya harus asam lemah. Seperti kita ketahui, H2CO3 ini termasuk asam lemah karena tidak termasuk dalam 7 asam kuat. Begitu. Lanjut nomor 10. Larutan penyangga buffer dapat dibuat dengan cara mencampurkan larutan yang mana? Yang ion senama ya. Nitrat sama asetat itu beda banget namanya. Nitrat sama natrium nitrat mungkin. Jadi kita boleh lihat B ini mungkin. Kemudian tapi nitrat ini termasuk asam kuat. Nah, jadi dia nomor B ini ion senama tapi dari asam kuat. Ya bisa. Kalau asam fosfat sama natrium asetat nggak senama. Asetat sama natrium ya, ini benar nih. Ion senama dari asam lemah. Jawabannya adalah D. Begitu. Lanjut nomor 11. Mana larutan berikut yang merupakan penyangga dari beberapa pernyataan di tabel. Balik lagi ke pengertian nih, nomor 11 ya. Larutan penyangga adalah larutan yang mempertahankan pH-nya jika ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau sedikit air, atau namanya pengenceran. Nah, mana ya konsep penyangga? Karena dia mempertahankan pH-nya, maka carilah percobaan yang pas pH awal sama ditambah 3 air, asam, sama basa ini pH-nya relatif tidak terlalu banyak berubah atau konstan. Contoh, pH awal 3,6. Pas dikasih air malah naik lagi 4,6, 5,6, malah turun 1,6. Ini bukan penyangga. Cari yang angkanya nggak terlalu banyak berubah. 5,4, 5,4 ini. 2 benar ya, nggak terlalu berubah nih nomor 2. Kalau nomor 3, 7, 7,1, langsung naik 9,4. Enggak ya. 10,4, 10,4 berarti 2 sama 4. Nah, jawabannya adalah D. Karena carilah pH yang relatif tidak berubah. Oke. Kemudian nomor 12. Larutan yang dapat dibuat dengan cara mencampurkan 10 ml larutan CH3COH dengan CH3CONA, berarti ion senama ya. Terus campuran tersebut ditambah lagi sama HCl, maka terjadi pH-nya berubah dari berapa menjadi berapa. Nah, pada poin nomor 12 ini adalah salah satu tipe soal larutan buffer dengan penambahan larutan sampai 2 tahap. Sampai 3 tahap. Jadi perhatikan ya. Ini pernah sering ada soalnya. Terus, jadi yang pertama itu kalau kalian lihat, yang pertama sekali saya ceritakan dulu ya. Yang ini itu adalah isinya awalnya campuran antara CH3
CH3COOH ketemu sama CH3COONA. Terus setelah bercampur, mereka tuh dimasukkan lagi. Nah, setelah bercampur di tahap 3, itu ditambahkan lagi HCl. Nah, pertanyaannya pH-nya tuh jadi berapa? Nah, karena ini ada kondisi 1, saya bagi ya, ini kemudian ditambahkan larutan ketiga, itu kondisi 3. Berarti ada kondisi pertama tuh ini tambah ini. Kondisi 2 ditambah lagi HCl. Maka pH-nya berubah dari, nah kalau kalian seperti ini berarti masukkanlah yang diketahuinya adalah kemudian buat dulu diketahuinya kan sudah ya CH3COH tambah CH3CONA. Nah, supaya tidak bingung, kita buat dulu di sini CH3COOH-nya di sini ada 10 mili. Saya copy dulu ya. Ini buat diketahui dulu. Yang ini dia punya molar sama dengan 10 mili. Terus dia punya volumenya sama dengan 0,5. Kemudian CH3ONA-nya molarnya sama dengan 10 mili. Kemudian volumenya sama dengan 0,5. Nah, ini kita buat dulu. Nah, karena CH3 sama COOH itu adalah campuran ion senama, jadi kita tuh nggak terlalu ini, nggak perlu reaksi. Nah, dia kan adalah campuran ion senama tuh. Campuran asam lemah dengan konjugasinya. Atau buka kurung ion senama. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, itu tidak perlu buat reaksi. Nggak perlu kalian buat reaksinya. Berarti gimana? Kalau nggak perlu buat reaksi, maka langsung aja masukkan rumus ke buffer. Karena ini seorang asam, maka kita berangkatnya rumusnya dari rumus H+. K-nya 10-5. Mol asam lagi berapa? 10 dikali 0,5 berarti 5 milimol. Saya kali dari sini ya. Langsung ini 5 mol. Terus di sebelahnya juga 5 milimol. Kemudian yang lemahnya berapa kali disebut di sini? CH3COOH kan koefisiennya 1 kali disebut aja. Jadi di sini tuh berarti dikali 1. Coret-coret berarti selesai. Berarti pH-nya sama dengan 10-5. Berarti pH-nya sama dengan minlog ya. Minlog 10-5 berarti minus 5 nih, kita pindahin ke sini, berarti minus 5 kali minus 5, min kali min berarti positif sama dengan 5. Gitu. Kemudian log 10 kan sama dengan 1, itu dikali 1. Udah, kemudian pertanyaannya, jadi pada kondisi awal itu dia memiliki pH sama dengan 5. Ini berarti benar nih kemungkinannya.
A sampai BC. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi saat si HCl ini masuk ke dalam larutan yang sudah bergabung? Nah, karena keadaannya adalah kondisi ion senama ini tidak saling menghabisi, jadi di wadah ini masih ada larutannya, baru kita tuliskan HCl ini kan seorang asam. Nah, karena di dalam larutan tersebut nih, kondisi awal itu ada 2 larutan, dia bakal pilih mau serang yang mana. Cara memilihnya tuh, kalau ini kan CH3COH, ini seorang asam. Ini seorang garam atau konjugasinya ya. Garam tuh berarti ini kan ada Na depannya. Ini garam atau garam konjugasinya. Garam konjugasi. Nah, berarti asam ini bakal pilih apa? Jadi asam sama asam tuh nggak bisa bereaksi gitu. Jadi dia bakal lebih cari zat kedua yang sifatnya lebih nggak terlalu asam. Maka di si HCl itu akan ketika masuk ke sini dia bakal lebih memilih CH3COONA dulu. Nah, baru kita masukkan ke dalam reaksi. Kenapa perlu reaksi, Bu? Kalau yang pertama enggak, karena yang pertama itu ion senama. Kalau ion senama tuh enggak saling bereaksi. Tapi kalau ada asam dan basa, nah itu mulai harus buat reaksi. Nah, ini jadi siapa? Kalau kalian bingung, kalian boleh buat ini ya. H kan muatannya plus, Cl plus 1. Cl tuh muatannya di sebelah sini. Nah, kemudian CH3COONA. Sini, ini satu poin ya, CH3COONA tuh muatannya lihat di sebelah sini, ini kan tukar muatan, ini -1. Na itu golongan Na tuh lihat muatannya di sebelah sini, berarti plus 1. Berarti plus tarik min, berarti NaCl. Nah, ini adalah min tarik 1, berarti menjadi CH3COONA. Saya buat ini aja ya, CH3COO masuk si, karena min tarik positif jadi CH3COOH plus NaCl MTS masukkan CH3CONA berapa molnya. Nah, CH3COH tuh molnya masih ada ya, nggak dihabisin. Ini 5 milimol. Terus HCl-nya berapa? Kondisi HCl tadi dia bilang volumenya sama dengan 1 mili, kemudian tadi dan 0,1 molar. Berarti dia punya mol sama dengan M dikali V, berarti 0,1 milimol. Masukkan ya. Satu. Nah, perhatikan biasanya kalau kita kan dari awal produk nggak terbentuk tuh. CH3COH kan biasanya pada tahap mula-mula, tapi karena ini pada kondisi gelasnya sudah terisi 2 zat, di mana CH3COH juga udah ada nih, berarti molnya tuh nggak jadi 0, tapi molnya itu sama dengan 5 milimol. Jadi udah ada, masih ada ya. NaCl nggak ada, 0. Gitu. Terus barulah kalian cari siapa yang habis. Yang habis tuh yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil jelas ya 0,1, berarti ini 0,1. Kemudian ingat kalau fase terurai kita udah dapat berapa banyak zatnya, kita bisa pindahkan. Pindahin. Ini juga kita pindahin molnya pakai koefisien. Dah. Ya, ini sama dengan 0,1. Sebelah sini juga 0,1. Masukkan 5 dikurang 0,1, 4,9. Ini 0. Ini tambah ya, berarti 5,1.
Nah, masukkan rumusnya. H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam dikali valensi dari garam. Ka-nya tadi 10 minus 5 ya. Mol asam di sini yang asam ini garam CH3CONA bukan asamnya. Asamnya oke 5,1 ini ya asam lemah titik 1 per garamnya ini CH3CONA 4,9. Masukkan valensi garam atau pengulangan ion lemah ya. Ion lemah di sini disebut berapa kali? Ion asam lemahnya cuma 1 kali, berarti dikali 1. Yuk, masukkan sama dengan silahkan dikali 10 minus 5,1 1,04 berarti 1,04 dikali 10 minus 5. Berarti pH-nya sama dengan 5 dikurang log 1,04. Apakah ada? Larutan kedua punya Oke, jawabannya adalah B. Begitu, sekian materi buffer dan soalnya dari 12 soal. Silahkan memahami, kerjakan ulang, pasti kalian bisa. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.